Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali teman-teman. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Kali ini kita akan membahas mengenai syarat-syarat persyaratan mengenai agar durian bisa berbuah 2 kali dalam setahun atau lebih. Pohon durian ini berbunga kembali pada bulan Mei atau saat Hari Raya Idul Fitri. Setelah sebelumnya pada bulan Desember kemarin mengalami panen raya. Apakah tanaman durian teman-teman, khususnya durian lokal yang ditanam bertumpang sari dengan tanaman lain juga mengalami pembuahan berulang seperti ini? Video kali ini akan membahas mengenai beberapa faktor yang sangat menentukan terhadap terjadinya pembungaan dan pembuahan di luar musim. Durian lokal bisa berbuah di luar musim sebenarnya bukan merupakan hal yang luar biasa. Terjadi secara kebetulan atau disengaja, tanaman ini bisa berbuah 2 kali minimal dalam 1 tahun. Hal yang paling penting bagi kita sebagai petani adalah menyingkap rahasia ini, simbol-simbol alam bagaimana sebuah tanaman itu bisa berbuah lebih dari biasanya. Karena faktor genetik atau bawaan itu sulit kita otak-atik dari tanaman itu sendiri, maka video kali ini membahas mengenai faktor eksternal yang bisa kita manipulir sesuai dengan harapan kita. Jadi teman-teman, perlu saya ingatkan kembali bahwa setiap tanaman itu dipengaruhi oleh 2 hal besar. Yang pertama adalah faktor internal tanaman itu sendiri yang terdiri atas genetik dan hormon. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal inilah yang kita manipulasi untuk mengatur agar pembuahan durian ini bisa berlangsung atau terjadi dalam 2 kali atau lebih dalam 1 tahun, meskipun itu durian lokal. Faktor eksternal terbagi atas 2 bagian besar, yaitu faktor udara, iklim, cuaca, dan faktor media tanam atau tanah. 2 bagian inilah yang akan kita manipulasi agar durian bisa atau mau berbuah di luar musimnya. Intinya teman-teman, sebelum kita menerapkan pupuk anjuran yang telah dirumuskan pada video sebelumnya, coba perhatikan teman-teman, apakah tajuk tanaman atau daun-daun pada durian yang ingin kita berbuah 2 kali atau lebih dalam setahun ini tertutupi atau tidak mendapatkan cahaya secara penuh dari matahari. Yang kedua, coba dilihat pada batang pokok sebelum cabang mendatar atau sering kita sebut cabang produktif. Ini ada jam-jam tertentu dalam waktu cukup lama dan dalam panjang ruas batang yang cukup, ini mendapat cahaya matahari juga. Ini penting karena ini akan menghambat proses penurunan sebagian dari nutrisi hasil fotosintesis itu untuk dibawa ke bawah, sehingga menjadi tampungan nutrisi di bagian atas sehingga akan lebih mudah berbuah. Yang ketiga mengenai akar, teman-teman, seringkali yang terjadi pada kita adalah kelalaian. Kita tidak pernah memupuk tanaman, tapi kita berharap bahwa tanaman itu berbuah banyak, berbuah sering. Ini adalah kekeliruan atau keegoisan kita terhadap tanaman. Seringnya teman-teman, penanam durian lokal ini bertumpuk atau bertumpang sari dengan tanaman lain dengan jarak yang tidak sesuai dengan anjuran. Seringkali malah rapat. Di antaranya adalah pohon jengkol, pohon rambutan, pohon pinang, pohon apapun itu yang bertanam berdekatan dengan tanaman durian yang kita harapkan berbuah terus-menerus. Ini akan menjadi penghambat teman-teman. Oleh karena itu, buatlah ruang yang cukup pada tanah agar
nutrisi atau hara atau ruang untuk perkembangan akar pada durian ini cukup bagi tanaman itu untuk tumbuh dengan baik, berproduksi dengan baik. Satu lagi yang perlu teman-teman perhitungkan sebelum memberikan rasio NPK yang seperti kemarin dianjurkan dalam video sebelumnya, teman-teman harus sadari bahwa media tanah yang ada pada tanaman itu sudah berpuluh tahun diserap oleh tanaman durian yang kita tanam. Ini artinya besar kemungkinan terjadi defisiensi atau kekurangan hara mikro pada tanah itu. Hara makro oke, kita tambahkan, NPK itu bisa kita tambahkan. Yang sebenarnya hara makro ini ada 7 ya. CHONPK, hara makro primer. Hara makro sekunder sering kita kenal sebagai hara makro sekunder, dibutuhkan dalam jumlah agak banyak adalah kalsium dan magnesium. Hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman tapi jarang kita beri tambahan, banyak sekali macamnya seperti besi atau ferrum, kemudian tembaga atau kuprum, zinc, kemudian molybdenum, dan logam-logaman lainnya yang termasuk dalam logam transisi yang sering kita abaikan. Teman-teman, ketika tanah itu mengalami defisiensi atau kekurangan unsur hara di antara hara mikro tersebut, maka akan timbullah gejala pada daun yang paling mudah kita amati. Dua pohon durian ini ditanam dalam jarak yang rapat. Namun, pohon durian ini memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Di antaranya dengan tajuk yang memiliki ketinggian lebih dibandingkan tanaman sekitarnya, dan juga memiliki hara mikro yang cukup yang berasal dari pupuk kandang. Hasilnya, pohon durian ini juga berbunga, meskipun bunganya tidak selebat saat tanaman itu ditanam secara sendiri, tidak berdempet dengan pohon durian sebelahnya. Demikian uraian kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.